Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, merupakan kehormatan bagi kami di Rakyat Merdeka dikunjungi oleh para pakar di bidang kesehatan, para pendidik di bidang kesehatan, yang tentunya perannya sekarang ini menjadi sangat penting. Peran sentral dalam menangani pandemi COVID-19 yang tentunya di luar dugaan kita semua, menyerang dari semua sisi dan semua sektor. Artinya sektor kesehatannya diporak-porandakan, ekonominya menjadi babak belur, sektor sosialnya juga menjadi berantakan, dan sektor pendidikan, terutama pendidikan kelas dari PAUD sampai sekolah menengah, sekarang ini mengalami goncangan hebat karena tidak terjadi kegiatan belajar mengajar tatap muka dalam waktu yang cukup panjang, sehingga banyak yang tidak mampu, bukan hanya dari sisi fasilitas dan sisi perangkat untuk bisa melakukan sekolah online, tapi juga dari sisi hubungan antara sesama murid, guru murid. Jadi secara psikologi terjadi tekanan psikologi yang sangat berat. Ini mungkin memang akan terjadi kemunduran yang hebat, karena kalau setahun tidak sekolah tatap muka, akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Tapi tidak apa-apa, karena kita dari awal kita tidak menggunakan konsep tutup buka dalam arti yang sebenarnya. Jadi ya semuanya seperti agak potensi diambangkan. Potensi diambangkan artinya kesehatannya separuh, ekonominya separuh, sekolahnya separuh, sosialnya separuh. Jadi memang mungkin ini kebijakan yang mungkin menjadi pelajaran ke depan tapi kita tidak berharap ada pandemi lagi. Kita berharap ini ke depan karena pandemi ini mungkin masih cukup panjang dan belum akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat, maka acara siang dan sore ini menjadi sangat penting, terutama untuk menyiapkan keberadaan tenaga kesehatan, khususnya dokter, yang sekarang ini jumlahnya bisa dibilang kurang, bisa dibilang lebih. Apakah perlu ada relokasi dokter dari tempat yang tidak terlalu parah serangannya ke tempat-tempat zona merah, atau mungkin ada cara terobosan yang lain, misalnya ada banyak pendapat mengatakan, kenapa kita tidak mendatangkan dokter dari luar negeri, tapi mungkin itu bisa menjadi bahan pertanyaan yang belum bisa dijawab juga sampai saat ini. Apa kita datangkan dokter dari luar negeri, atau kok kita turunkan koas atau internship yang sudah lumayan untuk membantu dokter-dokter di IGD sebagai dokter sisipan, nantinya kalau menangani pasien tetap dalam pengawasan dokter yang sudah lulus menjadi dokter. Tapi tentu dengan pengawasan yang ketat, karena ini sudah lelah sebenarnya. Tenaga kesehatan dokter ini sudah lelah sekali, karena kalau menghadapi pasien kemarin 4 minggu terakhir ini yang di luar dugaan kita semua. Jadi terima kasih dari pihak Rakyat Merdeka ini hadir semua pimpinan Rakyat Merdeka. Ada Mbak Ratna Susurawati, ini pimpinan umum, wartawati senior, dan juga direksi Rakyat Merdeka. Jadi ada Selamat juga. Siang. Silakan Mbak Ratna. Selamat siang dan semuanya, Pak Profesor Ahmad Joyo Sugito, Pak Profesor Pradana, Bu Ratna, dan teman-teman yang lain. Salam kenal. Ya. Kenal juga. Selamat datang juga Profesor Ratna, selamat datang di redaksi kita ini di Dapur Rakyat Merdeka. Jadi hadir di sini juga pemimpin redaksi RMID, yaitu Mbak Fristi Hestiarini. Mbak Fristi ini juga
sering melakukan talk show dan pendalaman soal pandemi COVID ini dengan para pakar di dalam maupun luar negeri. Jadinya sudah paham sekali bagaimana fluktuasi pandemi ini, diatasinya bagaimana, prinsip epidemiolog bagaimana, prinsip para penentu kebijakan bagaimana, sehingga kemudian sampai sekarang pun masih ada yang bingung antara isolasi mandiri di rumah, isolasi terpusat, dan lain-lain yang belum selesai untuk bisa diatasi dengan benar dan komprehensif. Meskipun banyak orang, para pakar mengatakan banyak penentu kebijakan yang belum paham soal isolasi mandiri, soal tracing, tracking, padahal pembatasan kegiatan masyarakat yang diperlukan, tapi sulit memberikan penjelasan ini ke pihak penentu kebijakan. Tidak mudah, artinya mereka yang berada di Satgas, di lapangan, para dokter, para nakes, sulit untuk bisa memberikan penjelasan kepada para penentu kebijakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat itu adalah kunci utama. Bukan testing atau tracing, tapi itu dulu baru testing tracing. Jadi ya memang kelihatannya ini mudah-mudahan bisa kita bahas bersama. Hadir juga di sini Mas Riki Handayani, pemimpin redaksi Rakyat Merdeka. Ini juga banyak mendalami persoalan pandemi ini. Ada Mas Agus Yuli, ini GM dari anak-anak perusahaan dan direksi di anak perusahaan. Ada Mbak Kartika Sari, ini wakil pemimpin redaksi Rakyat Merdeka yang selalu memantau kita dan selalu memberikan perbandingan antara penanganan COVID di Indonesia dan di negara-negara tetangga dan juga di negara-negara maju. Kemudian ada Mas Naif Hidayat, ini redaktur eksekutif, kepala redaktur eksekutif ini juga memantau kegiatan penanganan pandemi secara rutin bersama dengan Mbak Wahyu, ini juga kepala redaktur eksekutif yang terus-menerus memantau kegiatan penanganan pandemi. Dan hadir semua di sini dan para redaktur eksekutif, ada Mas Sis, ada Mas Saiful, Mas Daud, Kang Ujang, Mas Adit, dan Mbak Sri. Jadi sini komplit, semua hadir, seluruh jajaran pimpinan, juga ada Ibu Maria Hanif, ini direksi Rakyat Merdeka Group. Jadi sekali lagi bahwa kami di sini lengkap semua, menerima kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, semua jajaran pimpinan dan para pemerhati bidang kesehatan yang sehari-hari selalu kita memantau kegiatan penanganan COVID baik di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali, bahkan di negara tetangga, Malaysia, Singapura, juga Australia dan Inggris. Ini ada yang mau bertanya, wakil pemimpin redaksi Rakyat Merdeka, Mbak Kartika Sari. Silakan Mbak Kartika. Baik Pak Kiki, terima kasih. Selamat sore Profesor semuanya. Yang ingin saya tanyakan, tadi Profesor Ratna sempat menyebutkan bahwa para dokter sekarang yang sudah lulus, bahkan yang sudah berpraktek kan tidak diajari bagaimana menangani pandemi COVID. Karena ini adalah pandemi baru yang mengejutkan semua dunia, tidak hanya Indonesia. Nah itu bagaimana ya di lapangan, sementara apalagi saat ini jumlah pasien membludak, UGD penuh, ICU sering kosong, banyak pasien yang meninggal karena harus isolasi di rumah dan tidak tahu bagaimana menangani COVID. Itu pertama. Terus kedua, saya juga ingin minta pendapat para profesor. Saya tidak tahu siapa yang akan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana para dokter, guru besar, profesor ini menyikapi kebijakan pemerintah terkait COVID yang menurut saya sendiri dan banyak rakyat itu bingung.
dari istilah saja sudah berbeda-beda. Sejak awal PSBB, ganti PPKM Mikro, ganti lagi PPKM Darurat, sekarang PPKM level 4. Itu saja sudah bikin pusing gitu. Buat rakyat sebetulnya mungkin bukan istilah, tapi bagaimana penanganannya yang baik. Terus yang kedua terkait ini yang sekarang lagi rame banget dan jadi bahan joke, lucu, meme yang sangat lucu tentang aturan makan di warung boleh 20 menit saja. Nah, itu antar pemimpin daerah aja berbeda. Pak Anies bilang, oh bisa kok aman. Pak Ganjar bilang, oh sulit, menurut saya susah. Itu bagaimana ukurannya 20 menit misalnya makan di warteg, apakah dihitung sejak customer datang memesan atau saat makan gitu. Karena itu juga itu saja. Terima kasih. Makasih Pak Kiki. Apa yang mau jawab nih, Pak Gito atau Dr. Yudil atau Prof. Ahmad? Ini kayaknya yang jawab nih kayaknya harusnya Danasari ini yang jawab. Ini kalau nggak salah ya, dari dokter layanan primer ini kan pada waktu itu sudah ada kerjasama dengan Departemen Kesehatan untuk pemahiran mengenai pelayanan COVID ya. Mungkin Dokter Danasari tahu programnya seperti apa? Atau Prof. Opa? Prof. Mora, silakan. Kalau nggak salah udah berapa? 600 orang yang ikut pelatihan itu? Silakan. Ya, jadi sebetulnya begitu keluar perkonsil peraturan konsil mengenai pendidikan kedokteran pendidikan dokter spesialis SPKKLPS kedokteran keluarga lain. Kemudian perhimpunan dan kolegium diminta membuat suatu program pemutihan namanya. Program pemutihan itu adalah kita mengidentifikasi sebetulnya dokter-dokter di layanan primer siapa saja yang sudah sesuai kompetensinya seperti SPKKLP yang ada di perkonsil itu, begitu. Karena kita tahu semua bahwa selama ini dokter-dokter layanan primer itu diberi segala macam keterampilan les gitu ya, workshop, seminar-seminar dan sebagainya, dan kemudian mereka juga sebetulnya sudah melakukan pelayanan gitu, dan beberapa melakukan pelayanan seperti apa yang ada di standar itu, karena mereka juga baca-baca dari luar, dia les-les dari luar, tetapi memang sayangnya belum diberi penghargaan bahwa dia itu kemampuannya lebih daripada dokter yang lain. Nah, diidentifikasi oleh kami dan kemudian kami membuat satu program yang programnya khusus tentang COVID, karena kebetulan itu programnya dimulai pada bulan Maret. Jadi pas banget gitu, ada Maret 2020. Ya? 2020 pas banget yang kita semua pada saat itu juga agak buta tentang COVID, ya kan? Jadi terus kita akhirnya memutuskan untuk membuat programnya itu yang intinya adalah COVID di layanan primer. Penata laksanaan COVID di layanan primer termasuk ke follow up untuk pasien-pasien yang isoman begitu. Itu dilaksanakan secara daring dan kemudian diikuti oleh 724 sekian dokter dari 20 provinsi di Indonesia. Yang terus itu ada yang lulus, ada yang enggak, terus akhirnya yang lulus sekian 688 gitu lulus. Untuk kenapa harus ada program pemutihan? Karena itu adalah calon-calon dosen dari prodi-prodi yang akan didirikan, begitu. Jadi nanti semua dari provinsi itu dihubungkan dengan FK-FK yang akan mendirikan program studi ini. Nah, dari pelaksanaan itu memang kita lihat bahwa bukan hanya pengalaman, kita tahu pengalaman, tetapi pengetahuan dasar dan kemudian pencapaian dari para dokter itu memang sangat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya gitu. Tetapi kita semua mempunyai datanya berapa pasien yang akhirnya kita ikuti dan kegiatan seperti itu dilanjutkan oleh para dokter sekalian. Jadi kita juga melakukan pendidikan
dengan membuka seminar-seminar, dan seminar-seminarnya juga dilakukan per kelompok-kelompok, jadi masuk ke WA gitu. Misalnya ada WA grup dari para driver Gojek ojek online gitu. Nah, kita masuk ke situ terus kasih pendidikan gitu ya. Jadi itu masuk ke WA grup ratusan WA grup dari ribuan malah, karena satu orang diminta untuk tidak-tidaknya satu WA grup. Jadi terus kebanyakan dari kita membuat pendidikan itu ke 3 sampai 4 WA grup gitu ya. Jadi memang seperti itu yang dilakukan, dan ternyata itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya kan? Jadi hal-hal seperti kebijakan yang menurut Ibu Kartika membingungkan, itu mungkin karena informasi yang seharusnya di area yang harusnya itu merupakan istilah-istilah di level pemberi kebijakan, itu harusnya diterjemahkan ke masyarakatnya nggak sekaligus, nggak serta-merta seperti itu ya Dokter Sugito, ya istilahnya. Jadi ya memang harus ada istilah yang untuk masyarakat sebetulnya. Gitu. Itu yang membuat barangkali saya memberikan contoh mengenai 20 menit itu. Ya. 20 menit makan itu bukan berarti pasang timer gitu ya. Ting, 20 menit berhenti, bukan begitulah. Itu maksudnya dengan 20 menit itu orang makan jangan sambil ngobrol. Ya. Makan jangan sambil ngobrol, karena menularnya itu ngobrolnya itu, bukan makannya. Ya. Sehingga cepat orang berpindah, maka makin cepat orang berpindah, makin sedikit penularan. Sebetulnya artinya itu, diartikan seperti itu. Jangan diartikan 20 menit itu mulai kayak pertandingan olahraga, bukan gitu. Ya. Tapi diartikan supaya jangan banyak ngobrol, supaya tidak terjadi penularan. Dan agar supaya si punya warung itu pun tidak terlalu kehilangan banyak pelanggan kalau waktunya dibatasi dalam makan. Sebetulnya pembatasan makan itu secara nyatanya sudah terjadi. Misalnya, di mana ada warung bakso yang mempunyai kursi pakai senderan, nggak ada. Kenapa? Supaya jangan duduk lama-lama. Yang lain mau beli gitu loh. Ya, jadi artinya 20 menit itu jangan ngobrol, segera selesai gitu. Bukan berarti harus titit, bukan seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Terima kasih. Biasanya saya 20 menit sudah selesai kok. Iya. Tapi sekarang ini kan varian virus Delta ini sangat berbahaya, penyebaran lebih cepat, lebih mematikan. Epidemiolog dari University Griffith itu, Pak Diki, malah bilang 1 menit saja kita ada di luar dan katakanlah misalnya pedagang wartegnya atau ada tamu lain yang kena COVID, kita bisa tertular. Bagaimana dengan 20 menit? Nah, ini saya juga pengen mendengar pandangan para profesor atau dokter yang hadir. Terima kasih. 20 menit itu kan tadi mencegah supaya jangankan 20 menit, beberapa detik pun sudah bisa tertular. Nah, itu upayanya misalnya, tolong dong antara pembeli dengan penjual itu diberikan aling-aling seperti kalau kita ke bank, ya kan? Kalau dulu kita ke teller nggak ada plastiknya itu kan, sekarang ada plastiknya. Itu bisa dilakukan seperti itu untuk mengurangi yang dikatakan Pak Diki itu. Sebab nggak mau orang kepengen makan, ya silakanlah. Tapi kalau kita sadarkan bahwa penularannya adalah melalui ngobrol. Please jangan ngobrol. Kalau supaya nggak ngobrol, Anda boleh makan di sini, jangan lama-lama. Kalau mau makan lama-lama, silahkan pindah ke bawah pohon. Makan sendiri, misalnya seperti itu. Ya, itu artinya seperti itu loh. Jadi kita harus kreatif. Jangan 20 menit terus pasang sirine gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Ya. Terima kasih. Pak Gito, artinya pemahaman yang barusan Dokter Gito berikan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itulah fungsi dari dokter keluarga, Mbak. Kalau kita bingung kan mesti tanya kemana, yang ngomong Pak Gubernur nggak mungkin tanya ke dia. Makanya itulah fungsi dokter keluarga, tempat kita bertanya hal-hal yang
seperti tadi itu. Iya. Terus terang, saya sebagai dokter pensiunan yang sudah pensiun, sudah nggak berani praktek, tapi di kampung saya, di RT saya menjadi Satgas. Waduh, saya punya jabatan baru. Satgas penanganan COVID tingkat RT. Wah, luar biasa itu. Prof. Pradana juga nggak bisa jadi seperti itu. Cuma saya yang bisa. Ya, dan saya menjadi tempat bertanya. Ya, saya bertanyanya juga kalau ditanya kadang-kadang nggak bisa jawab. Nanti dulu ya, saya tanya ke 119, saya tanya kepada yang lain, baru saya jawab. Jadi seperti itu caranya. Atau tanya kepada teman-teman yang lain. Ya. Risikonya sebagai dokter di lingkungan ya kayak gitu. Walaupun saya juga tidak dicap relawan, saya tidak punya SK sebagai Satgas, tetapi tetap saja berfungsi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Mungkin satu lagi, Mas Sarif Hidayat. Pak Ujang tadi juga mau tanya. Silakan. Itu tadi Pak Ujang, Pak Kiki. Ya, Pak Ujang dulu coba. Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Terima kasih Pak Kiki. Selamat sore para Bapak dan Ibu Profesor. Pertanyaan saya begini, di saat pandemi ini kan proses pendidikan kita itu kan sedikit ya dalam tanda kutip terganggu karena anak-anak kan banyak sekolah daring. Nah, kalau untuk kondisi pendidikan kedokteran sendiri bagaimana itu? Kalaupun dia praktik koas kan koasnya juga di rumah sakit yang mungkin ada COVID-nya. Seperti apa itu? Yang kedua soal terkait dengan kesejahteraan ini. Pekan lalu itu di Malaysia ada aksi para dokter-dokter junior, dokter-dokter muda yang dia belum diangkat, itu melakukan aksi mogok akibat katanya insentif yang diberikan oleh pemerintah Malaysia itu kecil dan juga ada yang tidak cair juga. Nah, kita juga mendengar bahwa dengar dari beberapa daerah bahwa insentif dokter di kita juga untuk pelayanan COVID ini ada yang belum cair, angkanya juga belum memadai. Nah, bagaimanakah suasana kebatinan dokter di kita mengenai hal itu? Ya kita tentunya tidak berharap mereka juga melakukan mogok seperti yang seperti yang terjadi di Malaysia. Yang ketiga mungkin saya sedikit lebih spesifik soal COVID-nya. Ini COVID ini ada sekarang ini kan penularannya ini sangat besar dan juga akibat penularan yang sangat besar, orang yang tidak disangka-sangka akan tertular COVID pun tertular COVID. Bahkan di masyarakat ada istilah bahwa COVID ini seperti arisan. Tunggu giliran aja gitu. Nanti yang belum kena pun nanti akhirnya akan kena juga. Dan ada juga istilah, ada juga yang menyebut bahwa pada saatnya akan COVID juga. Nah, itu kondisi seperti itu bagaimana, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya minta Prof. Ova ya untuk yang pendidikan nih, masa pandemi itu seperti apa ya modifikasinya, Prof. Ova. Kemudian nanti untuk kesejahteraan, Prof. Ratna ini katanya yang diskusi di PMK ya soal kesejahteraan khususnya untuk PPDS ya, nanti bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Prof. Pradana. Mohon izin karena saya mendobel ini, saya tidak live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pendidikan, khususnya pendidikan koas ya di klinik, itu tetap dilakukan. Hanya memang kita menggunakan modelnya itu blended. Jadi kita betul-betul memperhatikan juga tentang interaksi ke pasien. Ya, itu betul-betul kita kita atur. Kalau dulu mungkin dalam satu ruangan misalnya poliklinik itu semua koas bisa ikut, tapi sekarang ini kita atur. Sehingga interaksi ke pasien pun itu kita atur dan bentuk-bentuk misalnya diskusi atau laporan kasus atau konferensi itu menggunakan model blended ya dan daring ya. Jadi mungkin hanya sebagian yang ada di dalam ruangan konferensi ya yang jaga, sedangkan yang lainnya bisa mengikuti dalam diskusi itu melalui online. Jadi dengan demikian memang kita mengharapkan proses pendidikan tetap berjalan. Karena pada saat kita melakukan evaluasi kepada
para koas dan juga orang tua murid pada 1 tahun yang lalu, mereka tidak ingin juga bahwa dengan adanya pandemi itu mereka dicutikan. Mereka nggak mau. Mereka ingin tetap lanjut. Jadi artinya adanya pandemi ini merupakan ya kesempatan kita. Jadi kita juga sebagai pendidik juga berpikir keras melakukan inovasi-inovasi untuk tetap bisa melakukan proses pembelajaran tanpa mengurangi kompetensinya, ya walaupun akan sangat berbeda, tapi saya kira kita harus melihatnya ini harus dengan posisi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, dengan demikian koas pun pada saat awal dulu pertama kali kita libatkan itu selalu ada persetujuan orang tua. Ya, jadi artinya ada informed consent. Dan pada saat mereka terlibat dalam interaksi pasien itu tentunya juga dalam pengawasan atau pengaturan dari kami pengelola dari proses pendidikan itu sendiri. Misalnya standar untuk APD-nya, terus bagaimana standar dia melakukan interaksi dengan pasien itu kami atur supaya tidak membahayakan bagi koas ataupun bagi yang lainnya, jadi pasien ataupun yang lainnya. Alhamdulillah sampai selama ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan KKN, ya. KKN itu kami lakukan juga blended. Jadi daring tapi juga ada beberapa yang luring. Nah, sekarang ini KKN kita juga akan banyak membantu berkaitan dengan monitoring untuk shelter-shelter ya. Jadi pasien ataupun juga orang-orang yang melakukan isolasi mandiri ataupun di shelter dan mereka di bawah bimbingan dosen di atasnya atau DPJP. Saya kira itu ya yang pertama, Prof. Pradana. Ya. Mungkin Prof. Ratna mau menjawab mengenai ini Pak insentif. Ya. Terima kasih Prof. Pradana. Kalau di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran memang sudah ada diamanatkan bahwa residen yang bekerja di rumah sakit pendidikan dapat memperoleh insentif dan waktu istirahat yang cukup. Setelah ada di undang-undang tersebut, ada PP-nya juga yang mengeluarkan pernyataan bahwa residen itu boleh mendapatkan insentif. Jadi dia boleh. Nah, masalahnya adalah oleh beberapa rumah sakit, oleh sebagian besar rumah sakit, residen itu dianggap sebagai mahasiswa. Sehingga waktu rumah sakit ingin memberikan insentif, maka harus dilakukan kontrak dulu antara residen tersebut dengan rumah sakitnya, baru rumah sakit bisa mengeluarkan insentif. Namun beberapa saat kemudian, setelah beberapa rumah sakit memberikan insentif, ternyata insentif ini diberhentikan karena dianggap tidak mempunyai turunan yang lebih turunan dari peraturan turunan dari PP tersebut. Jadi rumah sakit dipertanyakan kenapa kamu mengeluarkan uang insentif itu. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman di UGM mengundang Irjen Kementerian Kesehatan dan juga Direktur BLU dari Kementerian Keuangan, dan dari pembicaraan tersebut memang akhirnya diputuskan bahwa untuk bisa mengeluarkan insentif bagi residen itu dibutuhkan peraturan turunan dari PP. Nah, itu khusus pada keadaan aman, tentram, dan damai. Sekarang pada masa COVID, memang pemerintah ternyata bisa menurunkan dana bagi residen. Karena terlihat sekali pelayanan kesehatan pada masa COVID ini, residen sangat membantu, atau bukan sangat membantu ya, menjadi garda terdepan, menjadi tulang punggung dari rumah sakit. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Beberapa waktu yang lalu, insentifnya itu dikumpulkan dan digelondongan gitu ya, diserahkannya kepada residen, sudah turun. Namun setelah ini belum turun lagi gitu. Mungkin masih ada beberapa kendala, tetapi insentif itu sangat dibutuhkan oleh residen karena mereka bekerja dengan sangat keras dan tentu saja mereka belum mempunyai mata pencaharian, sehingga insentif itu akan sangat berguna bagi residen. Oleh sebab itu
diharapkan insentif itu segera turun. Nah, masalahnya insentif ini sebetulnya tidak melulu hanya bisa diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah di mana tempat residen itu bekerja sebetulnya juga bisa mengeluarkan insentif bagi residen. Jadi insentif itu nggak selalu harus turun dari pemerintah pusat, walaupun kita sangat senang itu turun. Tapi sebetulnya rumah sakit pendidikan, pemerintah daerah tempat dia bekerja, BPJS misalnya, itu bisa memberikan insentif. Hanya besarannya yang belum dihitung, Pak. Mudah-mudahan petinggi-petinggi bisa segera menghitung dan memberikan insentif kepada residen. Dan apakah mereka akan mogok? Saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka sudah sangat kelelahan dan mereka sebetulnya juga under pressure ya, sehingga kalau dibantu untuk berbagai macam hal akan sangat baik. Dirjen Dikti sendiri sudah mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada pimpinan universitas untuk memberikan keringanan biaya pendidikan sebanyak 25%. Dan kami sangat mengharapkan keringanan biaya pendidikan ini. Memang nggak besar 25% itu, tetapi itu merupakan penghargaan dari universitas atas kerja keras yang sudah diberikan oleh residen selama masa pandemi ini. Kami harapkan itu juga bisa diberikan oleh universitas. Walaupun dikasih insentif oleh pemerintah, jangan mentang insentifnya itu dipakai buat SPP gitu loh. Itu kan dipakai untuk kesejahteraan dia. Universitas sebetulnya mempunyai kewajiban untuk memberikan apresiasi dalam bentuk pengurangan SPP sebanyak 25%. Itu yang kita harapkan dari para pimpinan ya. Ini dokter residen, ini dokter yang sedang sekolah spesialis ya? Sedang belajar spesialis, ya. Dia dokter yang sedang belajar untuk spesialisasi ya Pak. Karena itu dia tidak praktek, sehari-hari tidak praktek. Ya. Betul. Oke, kelihatannya ini teman-teman sudah mungkin masih pertanyaannya sudah cukup. Mungkin memang tadi dikatakan bahwa kita kekurangan dokter yang spesialis. Sekarang ini memang kemarin ini fatigue ICU itu kekurangan dokter anestesi, jadi dokter anestesinya banyak yang kemudian terpapar, padahal dokter anestesi ini sangat diperlukan untuk pemasangan ventilator dan alat-alat bantu lainnya. Jadi ICU yang biasa dipimpin oleh dokter anestesi, kemudian yang dokter residen anestesinya memang harus gantian bekerja keras, tentu memang ini harus mendapat insentif. Sekali lagi, bukan hanya dari pemerintah pusat, tapi juga Pemda yang melalui RSUD baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Kalau yang vertikal dari Kemenkes, kelihatannya sebagian sudah turun, tapi yang dari RSUD tingkat 1, tingkat 2, ada yang masih belum turun. Mungkin besarannya memang seperti tadi Profesor Ratna mengatakan itu tergantung dari kemampuan masing-masing daerah. Tapi apresiasi itu perlu, juga apresiasi perlu dari pihak universitas memberikan keringanan biaya kuliah untuk dokter residen, karena dokter residen ini panjang juga sekolahnya, bisa 8 semester juga, cukup panjang. Jadi selama 8 semester kan dia tidak bisa buka praktek di sebagai dokter umum, nggak bisa. Jadi gitu. Terima kasih. Boleh tambah sedikit nggak Pak? Ya. Ini ada pendapat orang yang mengatakan kuliah kedokteran itu lama banget sih, mestinya disingkatkan aja. Nggak bisa begitu gitu loh, karena kompetensi yang harus dikuasai oleh dokter itu membutuhkan waktu untuk diberikan gitu loh Pak. Jadi saya berharap bahwa pendidikan yang lama ini sudah tersusun dengan baik, ada jadwalnya, ada kompetensi yang harus dipenuhi, sehingga nggak bisa dicepet-cepet gitu loh, nggak bisa diijon gitu ya Pak ya. Jadi ya, sudah ada standar-standar ya, ada standar pendidikan, standar kompetensi yang kita sudah buat berdasarkan baik Undang-Undang Dikdok maupun juga Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi itu mungkin upaya-upaya untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas gitu ya.
Oleh karena itu sebetulnya kita ingin mensosialisasikan undang-undang Dikdok ini sebetulnya perlu untuk dijaga karena sudah banyak hal-hal yang bisa kita turunkan dari undang-undang Dikdok tadi, baik tadi mengenai pendidikan kedokteran berkualitas, percepatan pendidikan dokter spesialis, maupun juga lahirnya spesialis layanan primer untuk penguatan dari vaskes primer, ya, dalam rangka menunjang, sekali lagi dalam rangka menunjang sistem kesehatan nasional dan sistem jaminan kesehatan nasional tadi. Nah, itu mungkin yang kita perlu cermati, jangan karena ada masalah-masalah jangka pendek ingin mengobrak-ngabrik semua yang sudah cukup baik. Kalau memang lebih bagus nggak apa-apa, tapi kalau sampai misalnya UKM PPD-nya dihapus, kemudian SPKKLP-nya itu yang baru mau lahir itu dihapus. Nah, ini istilahnya jadi kita menunda-nunda peningkatan kualitas pendidikan dokter dan juga peningkatan kualitas pelayanan primer. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan bisa disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Dan Pak Kiki ini banyak teman-temannya di pengambil kebijakan supaya dikasih bisikan-bisikan yang baik-baik begitu ya, supaya aman negeri ini, tentrem gitu ya Pak Kiki ya. Terima kasih. Jadi diskusinya ini sangat menarik dan masukan juga bagi kami tentu akan kami amplifier ke masyarakat. Semoga ini bisa dipahami banyak orang, termasuk para pengambil kebijakan, bahwa pertama soal kompetensi tetap harus menjadi pegangan utama ketika orang memutuskan untuk sekolah di fakultas kedokteran. Nantinya dokter itu yang diperlukan adalah tingkat kompetensi yang tinggi. Kedua, kita juga mengharapkan tadi hasil diskusi ini bahwa dokter layanan keluarga itu harus tetap eksistensinya dijaga. Artinya prodi itu harus tetap ada. Kedua, juga perlu ada sosialisasi kepada mungkin masyarakat, juga kepada mahasiswa kedokteran bahwa bisa mengambil nanti kelak bisa berkarir sebagai dokter keluarga, dokter layanan primer, dan juga spesialis yang lain, karena sama terhormatnya, sama baiknya, jadi bukan kalau ambil bedah atau sirah itu pintar, ambil dokter anak itu pintar, dokter jantung itu pintar, dokter penyakit dalam pintar, maka dokter layanan keluarga juga pintar. Itu pilihan-pilihan yang mungkin harus dijelaskan kepada seluruh mahasiswa fakultas kedokteran ketika nanti bahwa terhormat juga menjadi dokter di puskesmas saja dengan keahlian lebih dari sekedar atau dokter yang lulus biasa, dokter umum, berarti ada tambahan, mungkin waktunya nggak terlalu panjang, bisa spesialis dokter keluarga ini 5 atau 6 semester, nggak usah sampai 4 tahun, tapi dihargai atau diberikan penghargaan yang sama. Karena mereka di garis depan dan tiap hari menghadapi pasien, itu dianggap sebagian besar juga ada kelebihan untuk tingkat kompetensi. Begitu. Mulianya sama gitu, Pak? Ya, mulianya sama. Dokter spesialis anak, jantung, penyakit dalam, bedah jantung, dan lain-lain sama dengan mulianya dengan dokter layanan keluarga. Dan itu terbukti tadi bukan hanya di Amerika, tapi di Kuba juga. Kuba ini terkenal keahliannya di bidang kedokterannya itu sangat tinggi dari zaman dulu, kemampuannya sangat tinggi, dan dokter keluarganya kuat. Jadi mereka relatif tingkat kesehatannya terjaga. Terima kasih. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas pertemuan siang dan sore ini, dan ini sangat bermanfaat bagi kami, dan tentu juga akan kami sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, salam sehat semuanya. Salam sehat, Mbak Kartika. Izin live.
you.